Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Usiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mendorong pelaksanaan etika dalam organisasi. Tugas mata kuliah Etika Manajemen, dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui dulu etika manajemen itu apa. Etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang perlu untuk diwujudkan di masa mendatang. Ada beberapa hal yang perlu diwujudkan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Selanjutnya, beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah pelatihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Nah, selanjutnya, hal-hal yang mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Yang pertama yaitu pelatihan etika, ethics training. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Pada kenyataannya, memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Perlu pembiasaan yang diberlakukan kepada para organisasi dari mulai level tertinggi hingga level terendah. Pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi di dalam menjalankan kegiatannya. Pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Demikian pula dengan etika dalam bisnis maupun etika manajemen. Perlu adanya pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga level terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang kedua, advokasi etika, ethical advocates. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika di dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada umumnya, pihak yang dikerjakan dan ditempatkan di dalam bagian ini adalah mereka yang berlatar belakang ilmu hukum, yang dianggap mengetahui seluk-beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut bisa dijalankan. Sekalipun upaya ini mendapatkan kritik karena pada praktiknya penyelewengan dapat pula dilakukan oleh tim advokasi namun upaya perusahaan untuk menyediakan orang atau tim khusus patut dihargai sebagai usaha untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang lebih beretika. Upaya perusahaan untuk menjalankan etika kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar memenuhi standar-standar etika. Yang ketiga yaitu standar aturan mengenai etika perusahaan atau Code of Ethics. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Code of Ethics mengukur etika manajemen.
Itu adalah upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan. Perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau sering dinamakan dengan Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics Code of Ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, perusahaan Xerox menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka menyatakan dalam berbagai kesempatan di depan khalayak ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Syarat kedua agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu, seperti reward dan punishment system disebut. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, Code of Ethics ini pun akan sulit untuk diimplementasikan. Syarat pertama agar Code of Ethics ini berjalan yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Sosialisasi syarat kedua yaitu perlu dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward dan punishment system. 5. Keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Jika perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan. Nah, cukup sekian dari pembahasan saya tentang mendorong pelaksanaan etika dalam organisasi. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Thanks for watching. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.